إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kaum muslimin yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah ini, disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah yang memiliki keutamaan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtadiyu ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa Arafah, aku mengharap dari Allah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu. Dan puasa Asyura, aku mengharap dari Allah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Begitulah kecintaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya, sehingga menyediakan waktu-waktu tertentu agar mereka selalu memiliki harapan dan semangat yang tinggi untuk selalu dekat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak amalan utama pada bulan Dzulhijjah ini yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin. Selain kewajiban yang kita laksanakan pada hari-hari biasanya, dari masing-masing amalan tersebut kita dapat mengambil pelajaran sebagai tarbiyah untuk kita semua. Dan ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan pada bulan Dzulhijjah ini. Amalan yang pertama adalah ibadah haji dan umrah. Pelajaran yang begitu tampak dari ibadah haji dan umrah adalah persamaan derajat manusia di dalam Islam. Hal ini dapat kita lihat dari pakaian ihram yang tidak terjadi yang dikenakan oleh jamaah laki-laki. Semuanya berwarna putih yang tidak membedakan warna kulit, suku bangsa, pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Yang membedakan derajat mereka adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun qadir. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Itulah salah satu letak kehadiran Allah. Semua hamba-Nya punya peluang untuk menjadi orang yang paling mulia, tanpa membedakan apakah dia miskin, kaya, pejabat, bangsawan, rakyat jelata,
tua, muda, laki-laki maupun perempuan, keturunan Arab ataupun bukan. Sudah selayaknya akad ini menjadi pemicu bagi kita untuk terus berlomba-lomba menjadi hamba yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu, bagaimanakah dengan kita yang bulan Zulhijjah ini belum mampu melaksanakan haji? Tidak perlu khawatir, masih ada banyak kesempatan amal untuk kita laksanakan. Karena 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang dimuliakan Allah, dan amal yang dilaksanakan pada hari-hari tersebut akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua pada bulan Zulhijjah yang sebaiknya kita lakukan adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti sholawat, berzikir, tilawah, puasa, salat malam, salat duha, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, serta amalan-amalan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih disukai Allah untuk digunakan beribadah sebagaimana halnya hari-hari 10 Zulhijjah. Berpuasa pada siang harinya sama dengan berpuasa selama 1 tahun, dan sholat pada malam harinya sama nilainya dengan mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi. Amalan yang ketiga adalah berpuasa pada hari Arafah. Puasa ini disunnahkan bagi kita yang tidak sedang melaksanakan haji. Adapun bagi mereka pada jemaah haji, mereka tidak diperbolehkan berpuasa, sebab saat itu mereka harus melaksanakan wukuf di Arafah. Dengan demikian, keutamaan dari hari Arafah ini bisa dinikmati oleh orang yang berhaji maupun tidak berhaji. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu hari yang pada hari itu Allah membebaskan para hamba dari api neraka yang lebih banyak dibandingkan hari Arafah. Hal ini menunjukkan keutamaan yang sangat tinggi dari hari Arafah. Maka pantaslah bila pada hari itu banyak orang yang dibebaskan Allah dari siksa neraka sebagai bukti bahwa Allah telah mengampuni dosa mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan yang keempat adalah melaksanakan salat Idul Adha. Amalan khusus di bulan Zulhijjah berikutnya adalah salat Idul Adha. Jumhur ulama menjelaskan bahwa hukumnya sunnah muakkad. Berbalikan dengan Idul Fitri, disunnahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat salat, maka Idul Adha disunnahkan makan setelah salat. Nilai tarbiyah yang bisa kita ambil dari ibadah ini adalah bersabar untuk mengakhirkan makan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang kelima adalah melaksanakan kurban. Amalan lainnya yang sangat istimewa dan khusus di bulan Zulhijjah ini adalah berkurban. Ibadah kurban ini juga syarat sebagai syarat dengan nilai tarbiyah. Kita dapat melihat bahwa sejarah disyariatkannya kurban pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sejarah pengorbanan anak manusia yang kemudian diganti oleh Allah dengan kibas karena ketaatannya serta proses pewaris di dalam keluarga muslim. Kita sekarang tidak diperintahkan untuk menyembelih anak-anak kita, akan tetapi Allah memerintahkan untuk menyembelih kambing, domba, sapi atau unta sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna
محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولا تذكروا